wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar. Di sini kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Fitri Helma. Kakak dari UINSU, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kakak dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 7. Jadi yang kakak lakukan di sini adalah kakak ingin melakukan PPL 3. Oke, itu saja perkenalan diri dari kakak. Langsung saja kita masuk ke tahap selanjutnya. Benar, ada yang tahu nggak bimbingan kelompok apa? Nggak tahu ya. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa masing-masing ya. Dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang minimal dari 10 sampai 15 orang untuk membahas topik-topik umum antara anggota kelompok dan untuk supaya anggota kelompok ini mempunyai kepribadian yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi selain udah paham apa bimbingan kelompok? Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk mengembangkan kemampuan kita dalam bersosialisasi satu sama lain, atau sama tetangga-tetangga yang lain, atau sama teman-teman kalian gitu kan. Dan bimbingan kelompok ini tujuannya juga bisa mendorong pengembangan dari pikiran kita, perasaan kita, wawasan kita, dan persepsi kita di dalam diri kita sendiri gitu kan, untuk mengubah tingkah laku kita atau kepribadian kita yang lebih efektif ke depannya lagi. Selain ada tujuannya, di bimbingan kelompok ini juga ada manfaatnya, yaitu manfaatnya dapat memahami diri kita sendiri. Kita juga bisa berdiskusi bareng-bareng seperti ini. Kita juga bisa membantu orang menyelesaikan masalahnya, membantu orang juga memahami diri orang lain. Manfaatnya selanjutnya yaitu keuntungan dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Keuntungan dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini, kita bisa sama-sama saling berdiskusi seperti ini. Kita juga bisa membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Kita juga bisa membuat orang lain itu mendapatkan banyak aspirasi dari kita, masukan-masukan dari kita. Pokoknya kita menjadi lebih dekat lah untuk menyampaikan masalah-masalah kita gitu kan. Lebih terbuka lah. Selain itu ada juga deh di dalam bimbingan kelompok ini asas-asas untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana kita semua ini harus merahasiakan dari orang lain atau dari kelompok-kelompok lain yang hanya boleh tahu topik-topik yang kita bahas di sini hanya kakak sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompok. Tidak ada yang lain yang boleh tahu. Bisa. Oke, terima kasih. Selain ada asas kerahasiaan, kita juga ada asas kesukarelaan, di mana adik-adik semua di sini nggak dituntut untuk datang ya, atau tidak ada pemaksaan dalam melakukan bimbingan kelompok kan. Jadi tidak keterpaksaan kan. Jadi adik-adik semua bersukarela untuk melakukan bimbingan kelompok. Oke, mantap. Selanjutnya ada asas keaktifan, di mana adik-adik semua harus bisa aktif bertanya kepada kakak apa yang mau ditanyakan. Oke? Ngerti? Siap. Habis itu apakah adik-adik sekalian udah saling mengenal atau belum? Belum ya? Ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, kalau gitu kita perkenalan diri ya. Bisa? Oke, kita perkenalkan dari nama, alamat sekolah, sama hobi. Oke? Dimulai dari mana nih? Siapa yang mau bersedia? Dari sini. Boleh, dari Tiara. Alamatnya? Nama, asal sekolah, hobi. Oke? Ya. Silakan. Nama saya Tiara Putri. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Stabat. Hobi saya memasak. Selanjutnya, Nama saya Safira Aulia. Alamat asal sekolah. SMP 5 Stabat. Ya, oke. Hobi adik? Saya Nyanyi. Selanjutnya Nama dia? saya Nabila Ramadhani, asal sekolah SMP Negeri 1 Stabat. Hobi saya menggambar. Oke, Nama selanjutnya. saya Bintang Nurul Wiro sekali. Hobi saya menari. Sekolah saya SMP Negeri 5 Stabat. Oke, selanjutnya. Nama saya Alia. Asal sekolah saya SMP Negeri 5 Stabat. Hobi saya pembaca. Membaca. Oke, baiklah. Jadi ini udah saling ingat belum? Belum. Coba kita ulang ya dari sini. Berderet ya, Dek. Misalnya
Alia. Nanti Alia ini Alia Bintang gitu ya. Dari sini nanti ke siapa? Bila ya. Alia Bintang Bila gitu ya. Alia Bintang. Alia Bintang Nabila. Alia Bintang Bila Pira. Tiara Alia Bintang Nabila Pira. Oke, baiklah. Berarti adik-adik semua udah saling mengenal kan? Udah. Selanjutnya kita akan membahas topik yang akan kita bahas di sini. Jadi topik yang kita bahas di sini adalah cara mengubah insecure menjadi bersyukur. Oke? Oke. Ada yang tahu nggak insecure itu apa? Pasti tahu lah. Pernah dengar nggak? Pernah. Di mana itu dengernya? Di mana? Di sekolah kah? Atau di sosmed? Sosmed ya. Main sosmed semua ya. Jadi nggak ada yang tahu insecure apa? Bila tahu insecure apa? Nggak tahu, tapi pernah dengar kan? Pernah. Adek Pernah denger pernah dengar. Jadi menurut adek lah itu apa insecure? insecure. Kayaknya. Kayak mana? Bilang aja. Nggak apa-apa. Loh kok diem? Selalu minder, Kak. Oke, selanjutnya ada lagi yang tahu? Saya Kak, Adek? tidak percaya diri Kak. Oh, merasa tidak percaya diri. Oke, bisa juga adek. Merasa malu. Merasa malu. Ada lagi yang tahu? Saya, Kak. Saya, kamu. Merasa tidak nyaman. Oh, tidak nyaman dalam diri ya, bisa juga adek. Merasa tidak puas. Merasa tidak puas di dalam diri dia sendiri gitu ya. Oke, bisa juga. Jadi deh, insecure itu adalah perasaan yang tidak aman di dalam dirinya. Dia merasa gelisah, merasa takut, merasa malu. Itulah menyebabkan dia tuh tadi tidak percaya diri. Karena dia melihat orang itu kok seperti berasa, ih kok dia cantik banget ya, kok aku kayak gini gitu. Itu kan merasa tidak percaya diri. Dia merasa takut melihat orang itu, kenapa ini cantik banget, kenapa aku tidak cantik gitu kan. Jadi perasaan insecure itu bisa dari dalam diri dan bisa dari luar diri deh. Kalau dari dalam diri yaitu kita bisa merasa diri kita tuh dipandang sebelah mata sama orang. Kayak kita punya pikiran-pikiran negatif aja di dalam diri kita. Di dalam diri kita tuh kayak kita mengaum gitu lah ya kan di dalam diri kita. Kok dia cantik ya? Kok dia gini ya? Kok aku kayak gini ya? Rasa aku dipandang dia jelek kali ya, kayak gitu. Dia merasanya insecure, tidak percaya diri lah akan diri dia itu gitu. Sebenarnya itu yang dari luar diri. Kan yang dari luar diri, sekarang yang dari dalam diri. Yang dari dalam diri itu seseorang yang memiliki sifat yang terlalu perfeksionis. Tahu perfeksionis? Enggak. Oh, perfeksionis itu merasa dirinya itu tidak sempurna. Dia harus harus perfect lah diri dia itu. Dia harus cantik, dia harus punya harus sempurna lah, harus mempunyai paras yang cantik, putih, tinggi, segalanya yang harus dimilikinya. Padahal kan kesempurnaan itu kan cuma milik Allah. Kan nggak manusia itu kan diciptakan tidak luput dari kesempurnaan kan. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu deh. Sini paham adik-adik? Paham. Ada yang mau ditanya coba dari materi? Saya, Kak. Oh boleh, silakan. Cara mengatasi insecure itu gimana? Oh, cara mengatasi insecure. Cara mengatasi insecure itu kita harus mempunyai pikiran. Yang pertama ya, kita harus mempunyai pikiran positif. Kenapa? Karena nggak semua orang itu ada di atas, nggak semua orang itu berada di atas. Ada kalanya di mana seseorang itu bakalan posisinya di bawah. Percaya nggak? Pasti percaya kan? Karena roda itu berputar. Jadi itu cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua yaitu kita berhenti negatif sama diri kita sendiri. Kita harus selalu positif di dalam diri kita sendiri. Kita nggak boleh berpikiran bahwasanya diri kita ini selalu tidak cantik, selalu tidak putih atau tinggi atau yang lainnya. Kita harus bisa pede sama diri kita sendiri. Kita harus bisa memunculkan pikiran-pikiran positif yang ada di dalam diri kita sendiri, bahwasanya kita juga cantik kok, kita juga bisa kok. Karena cantik itu bukan dari luar aja, dari dalam juga bisa cantik. Kenapa? Karena kecantikan itu kita bisa memancarkan dari rajinnya sholat gitu kan. Kita pintar, kan terpancar auranya dari dalam diri kan. Oke, selain itu juga ada yang ketiga. Yang ketiga yaitu jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Karena bukan cara yang tepat untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Itu cara yang salah, Dek. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Tahu nggak adik-adik contoh dari membandingkan diri ke orang lain itu apa? Nggak tahu, cari tahu lah coba. Masa nggak ada yang tahu? Jadi contohnya itu seperti
Contohnya itu kayak gini deh, kita kan punya sosmed kan semuanya. Punya. Pasti kita pasti sering liatin sosmed kayak foto-foto di Instagram gitu kan, selebgram atau artis-artis, pasti kita ngeliatnya merasa mereka cantik kan, cantik, putih, tinggi gitu, kenapa aku enggak gitu kan. Iya, pasti semua orang mempunyai sifat-sifat yang kayak gitu. Jadi kita itu nggak boleh gitu, nggak boleh terlalu berlebihan untuk menilai dari apa yang kita lihat. Jadi kita itu harus percaya diri sama diri kita, bahwasanya kita juga cantik kayak gitu. Kita juga memiliki kecantikan dengan berbeda-beda. Nggak semua orang cantik harus putih, nggak semua orang cantik harus tinggi, nggak semua orang cantik harus kurus, nggak semua orang cantik harus memiliki badan bagus, nggak semuanya kayak gitu. Cantik itu bisa berbagai macam, dari hatinya bisa cantik, otak kita pintar, kita rajin belajar, kita juga bisa dilihat orang, oh anak itu hebat ya, cantik kelihatannya, pintar gitu kan. Dari kita rajin sholat, kita sering mengaji, dilihat orang kan, ih anak itu baik banget, anak itu rajin ngaji, itu kan juga bagus dilihat orang kan. Jadi kita harus pede dengan diri kita sendiri. Oke gitu. Oke, itu aja materi yang kakak sampaikan. Jadi di sini udah pada mengerti kan maksud dari kakak sampaikan ini apa kan? Udah. Oke. Selanjutnya ada yang punya game, kita main game ya, oke? Dia main game kan? Bersedia. Oke, jadi kita akan main game kelipatan 3. Ada yang tahu nggak? Tahu. Oh, udah pada tahu. Sering main ya di sekolah? Sering. Hebat lah kalau gitu. Ya udah, berarti udah jago-jago kan? Udah. Oke, dari siapa ya? Alia. Alia, mulai. 1, 2, Bom. 4. 5, bom. 1. Salah, berarti dihukum siapa? Bintang kan hukuman. Bintang mau ngelakuin apa? Coba kasih tahu. Bintang disuruh ngelakuin apa kesalahannya? Puisi kah, pantun kah? Jangan. Joget nggak boleh, jangan joget. Jangan joget. Pantun lah ya, pantun boleh. Boleh searching kok kalau mau. Cepat, ayo. Bisa deh. Cari searching aja juga boleh. Pantun ya Alia. Coba Alia pantun. Alia Bintang. Salah, maaf ya. Bisa pun. Jadi kan saya. Ayo. Apa pantun nggak? Iya, pantun untuk orang ini ya. Pantun apa? Pantun apa Alia? Bebas mau pantun apa, Dek? Boleh cari dulu. Dari si Alia mencari pantunnya. Bintang Alia, sorry. Bintang mencari pantunnya. Bintang boleh keluar dulu. Dilanjut ya. 1, 2, 3, 4 orang. Ayo rapat. Cepet. Dari Alia. Enggak, dari Tiara, gantian. 1, 2, Bom. 4, 5, 6. nah. Keluar, oke. Keluar, adek cari mau puisi atau mau pantun, tapi nggak boleh sama ya. Kita cari 1 orang lagi. Kalian bertiga ayo harus bertahan. Dari Bila yang tengah. 1. Ini mana? Gini. 1, 2, bom. 4, 5, bom. 7. 6. Jana. Belum 7. Keluar, berarti kita sini masa lagi. Ya kan, Dek, tadi siapa yang kalah kan dalam kelipatan 3 tadi kan? Siapa coba yang salah? Bintang. Oke, jadi Bintang kita hukum ya. Ya. Oke, hukumannya apa tadi? Membaca pantun. Pantun atau puisi? Pantun. Oke. Nah, Bintang boleh pantunnya. Dari papan berbuat pintu. Di Cakep. dalam papan ada 3. Barang siapa menuntut ilmu, dekat kakinya menuju surga. Iya. Oke, itu aja kan pantun. Itu pantun dari Bintang. Dari Bintang. Oke, selanjutnya kita setelah ini kan udah game. Jadi tadi kita juga udah membahas topiknya cara merubah insecure menjadi bersyukur. Sekarang kita mau apa coba? Ayo, nggak tahu. Ya. Udah, sekarang kita udah selesai. Jadi sembari kita menunggu selesai ini, kakak mau tanya sama adik-adik sekalian. Boleh kan? Boleh. Kakak mau tanya kesan-kesan dari adik tersebut untuk dari bimbingan kelompok ini. Dari Alia, kesannya apa? Kesan dari saya lebih percaya diri, Kak, untuk kedepannya. Oke, mantap. Lebih percaya diri dengan diri sendiri. Oke. Alia, Kesan Bintang, Bintang. cari. Bersyukur, Kak.
lebih bersyukur lagi ke depannya kepada Allah. Bahwasanya bintang itu juga cantik, juga bagus lah dirinya. Harus percaya diri, pokoknya kepercayaan diri, bersyukur sama Allah itu penting. Oke. Adek, kesannya apa Bil? Dia bilang. Saya tidak merasa malu berhadapan dengan orang lain. Oke, berarti lebih merasa pede dengan orang lain, akan tidak mendengar omongan-omongan Orang lain. Oke. Selanjutnya Pira, apa deh kesannya? Mencintai diri sendiri. Lo lebih mencintai diri sendiri. Ya, bagus. Yang selanjutnya ada Sarah? Merasa Lebih berharga. Oh, lebih berharga dirinya, lebih sayanglah sama dirinya ya kan, lebih bersyukur sama Allah. Oke, baiklah. Terima kasih. Itu kesan-kesan dari adik-adik semua kan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kakak. Terima kasih sudah membantu kakak melaksanakan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita menutup ini, ada baiknya kita Berdoa. berdoa sayang. Oke, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Ini saja yang pelaksanaan bimbingan kelompok kita. Kita boleh udah selesai, kita boleh pulang masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Salam. Oke, baik. Dadah, terima kasih. Oke.